Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabati, mahasiswa yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor, di mana kita sudah ketahui bahwa ada ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah yang disebut ekonomi 2 sektor, ada ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah yang disebut 3 sektor, kemudian ada ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Nah, untuk itu kita tanya dulu, apa sih pengertian ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor? Ekonomi terbuka adalah ekonomi suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Jadi kita melihat pengertian ekonomi terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Nah, agar supaya paham, ekonomi tertutup itu di mana negara itu perekonomiannya itu hanya terdiri dari kalau ekonomi tertutup itu adalah ada produsen, ada konsumen, ada negara. Maka rumusnya itu ada konsumen, kemudian ada perusahaan, kemudian ada negara. Nah, ketika ekonomi terbuka ada tambahan lagi, yaitu luar negeri. Ya, maka disitulah negara ini akan terjadi ekspor dan impor. Contohnya begini, Indonesia sebagai negara terbuka, maka terjadi perdagangan antar negara, baik itu dengan artian ekspor atau dengan artian impor. Ketika Indonesia ini mempunyai suatu produksi, misalnya minyak, dan lebih dari kebutuhan dalam negeri, maka minyak itu dijual ke luar negeri. Bisa dijual ke Singapura, bisa dijual ke Perancis, bisa dijual ke Amerika. Itu namanya ekspor. Atau ketika Indonesia itu butuh suatu barang atau jasa yang tidak diproduksi dalam negeri, atau produksi nasi itu tidak cukup, maka mengimpor dari luar negeri. Misalnya kayak handphone misalnya. Indonesia memerlukan handphone yang ke depan Indonesia itu luar negeri tidak cukup, maka kita impor dari luar negeri. Itu yang namanya perekonomian terbuka, di mana negara itu terjadi perdagangan antar negara. Kita lihat dulu. Nah, konsepsi dari perekonomian terbuka ini ada permintaan. Pertama ada permintaan agregat di pasar barang. Nah, baik itu permintaan itu untuk permintaan luar negeri, maka berarti kita permintaan untuk kita mengekspor ke luar negeri, atau permintaan barang di dalam negeri, maka terjadi impor. Itu yang terjadi konsepsi daripada ekonomi terbuka. Nah, permintaan luar negeri misalnya kayak nikel misalnya, atau kelapa sawit misalnya, maka kita akan terjadi produksi barang agregat akan meningkat karena permintaan luar negeri. Atau sebaliknya permintaan kita memerlukan misalnya laptop yang dimana produksi dalam negeri tidak cukup, maka akan meningkat, maka akan permintaan agregat akan meningkat yang kita dari luar negeri untuk dimasukkan ke dalam negeri. Nah, kita melihat ini berarti permintaan agregat di pasar barang. Juga kita ini juga jasa akan meningkat. Nah, kemudian apa? Jumlah uang yang beredar dari pasar barang, maka otomatis
ketika terjadi transaksi jual beli yang sifatnya terbuka antar negara, maka jumlah uang yang beredar akan tambah. Jadi contoh sederhana, ketika kita ini ketepatan ekspor misalnya nikel, kita ekspor misalnya kelapa sawit, ketika berhasil menjual kita akan mendapatkan uang, maka uang itu akan banyak yang beredar di masyarakat. Atau impor, ketika misalnya Indonesia memerlukan mobil lalu beli ke Jepang misalnya, atau beli ke Jerman, beli ke Amerika, maka otomatis ada uang yang dipakai untuk membeli barang produk luar negeri itu. Maka berarti apa? Jumlah uang yang beredar akan bertambah di masyarakat. Kemudian lihat harga barang dan jasa akan berpengaruh. Harga barang dan jasa akan berpengaruh. Artinya apa? Ketika barang itu permintaan itu banyak, maka otomatis barang itu harganya akan naik. Misalnya kita punya kelapa sawit di Indonesia, lalu permintaan luar negeri itu kelapa sawit tinggi, maka otomatis harga kelapa sawit akan naik. Pokoknya kita punya nikel, lalu permintaan luar negeri tinggi, maka otomatis itu harga nikel itu akan naik. Sebaliknya, Indonesia misalnya memerlukan mobil, nah sudah memerlukan itu banyak, apa yang tadi? Maka harga mobil itu akan, itu konsumsi dari perekonomian terbuka. Permintaan agregat akan meningkat, baik itu barang maupun jasa. Kemudian jumlah uang yang beredar itu akan meningkat di pasar, dan juga harga barang akan meningkat sesuai dengan permintaan dan penawaran. Tapi sebaliknya, kalau ternyata itu penawaran lebih banyak, permintaan lebih sedikit, ya otomatis harga barang akan turun. Contoh sederhana misalnya, Indonesia misalnya punya gula. Kita punya gula, ternyata produk dalam negeri itu sudah banyak, ditambah lagi produk luar negeri yang masuk ke Indonesia, maka otomatis apa? Berarti permintaan sedikit, penawaran banyak, maka otomatis harga barang akan turun. Nah, kita melihat dulu siklus. Ya, kita sempat melihat di sini ada perusahaan, ada pemerintah, ada rumah tangga, ada luar negeri. Ini ada 4 sektor. Ada perusahaan, ada pemerintah, ada rumah tangga, ada luar negeri. Kita lihat. Kita melihat dulu arahnya. Perusahaan ke pemerintah. Ya. Coba lihat. Kemudian lihat apa? Perusahaan ke rumah tangga. Coba lihat lagi perusahaan, ini siklusnya ke luar negeri. Kita ngelihat ini ada 4 sektor. Ada perusahaan, ada pemerintah, ada rumah tangga, ada luar negeri. Kita ngelihat pengeluaran. Perusahaan itu pada pemerintah akan mengeluarkan pajak. Bayar pajak. Pokoknya kita ini ada pabrik baju. Nah, maka pengeluaran perusahaan itu adalah membayar pajak pada pemerintah. Nah, perusahaan pada rumah tangga ini tempat produksi, biaya yang dikeluarkan. Misalnya dia membayar karena rumah tangga itu bekerja, maka membayar gaji. Atau membayar misalnya itu tanah. Ternyata perusahaan yang di tempat itu adalah sewa, membeli kepada rumah tangga. Nah, sehingga umpamanya pabrik baju ini beli tanah 1 hektar, 10 hektar, maka berarti itu pengeluaran. Atau bayar sewa, ternyata tanahnya itu disewa atau gedungnya sewa kepada rumah tangga, berarti dari pengeluaran daripada perusahaan. Atau perusahaan ini pinjam ke sebuah lembaga keuangan, nah, maka dengan dia akan bayar bunga pada rumah tangga. Nah, begitupun perusahaan ke luar negeri
Dari mana pengeluarannya? Maka dia itu beli faktor-faktor produksi yang dibeli dari luar negeri. Misalnya beli mesin, kita belinya dari luar negeri. Maka otomatis ini pengeluaran dari perusahaan. Ini kan sekarang pengeluaran pemerintah. Nah, pemerintah pengeluarannya kepada perusahaan, ya, memberikan subsidi. Seperti memberikan subsidi listrik, subsidi bahan bakar, atau pembangunan infrastruktur yang nanti pada akhirnya manfaatnya ke perusahaan, seperti membuat jalan, itu nanti kembali ke mana? Ke perusahaan. Itu yang terjadi. Nah, ini pengeluaran. Nah, kemudian sekarang itu rumah tangga pada perusahaan, yang lihat rumah tangga pada perusahaan. Apa? Beli barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan. Umpamanya ini tadi itu perusahaan baju, maka rumah tangga beli baju. Nah, otomatis apa? Pengeluaran rumah tangga kepada perusahaan. Nah, kemudian luar negeri ke perusahaan apa? Apa yang terjadi? Dia membeli produk, misalnya Eropa beli kelapa sawit ke Indonesia. Nah, maka otomatis di sini perusahaan akan mendapatkan uang dari luar negeri. Ini pengeluaran. Nah, ya. Sekarang dibalik. Perusahaan mendapatkan apa dari pemerintah? Maka mendapatkan subsidi. Ya. Kemudian perusahaan mendapatkan apa dari rumah tangga? Mendapatkan menjual hasil-hasil produksi. Kemudian perusahaan mendapatkan apa dari luar negeri? Menjual hasil produksi. Atau istilahnya apa? Mengekspor. Itu yang terjadi. Ini yang kita melihat. Nah, kemudian pemerintah dapat apa dari perusahaan? Mendapatkan pajak. Mendapatkan pajak. Kemudian pemerintah mendapatkan apa dari rumah tangga? Juga mendapatkan pajak pembelian. Kita ketika beli barang dari perusahaan kan juga kena pajak, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian pemerintah mendapatkan dari apa? Dari luar negeri, yaitu hasil pajak ekspor atau pajak impor. Kita akan mendapatkan. Nah, begitupun rumah tangga mendapatkan apa dari perusahaan? Mendapatkan gaji karena bekerja dari usaha. Dia mendapatkan apa? Karena dia mendapatkan sewa tanah atau sewa bangunan yang digunakan. Atau mendapatkan apa dari perusahaan? Karena dia itu apa? Mendapatkan misalnya itu bunga atau keuntungan dari hasil investasi. Nah, kemudian dari pemerintah mendapatkan apa? Rumah tangga yang mendapatkan subsidi, mendapatkan gaji. Kalau ketepatan dia menjadi pegawai negeri bisa mendapat gaji. Di luar negeri apa? Ya bisa jadi dia itu juga mendapatkan karena dia mendapatkan kerja dari luar negeri. Nah, kemudian luar negeri dapatnya apa? Dari perusahaan. Karena dia itu mengekspor, artinya luar negeri itu menjual ke perusahaan, dapat untung. Dari pemerintah yang mendapatkan fasilitas, dapat subsidi. Dari rumah tangga, karena rumah tangga itu membeli dari barang-barang produk luar negeri, kayak kita beli HP atau kita beli mobil dan lain sebagainya. Inilah merupakan siklus dari 4 sektor rumah ekonomi terbuka. Ada perusahaan, ada pemerintah, ada rumah tangga, ada luar negeri. Nah, inilah kita melihat ini. Nah, kita lihat berikutnya. Apa ekonomi yang terbuka itu bisa diartikan impor. Apa impor itu? Di luar terbuka itu adalah impor. Apa impor itu? Adalah merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan suatu di pasar di dalam
Jadi impor itu artinya satu negara itu membeli barang-barang luar negeri untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri yang diakibatkan dalam negara itu tidak memproduksi atau produksi dalam negeri tidak cukup. Contoh umpamanya Indonesia misalnya, kita butuh mobil, produk dalam negeri kita tidak cukup, maka impor mobil. Atau kita misalnya butuh elektronik, kita ini di dalam negeri tidak cukup, maka kita ini harus mengimpor dari luar negeri maka kita ini harus mengimpor dari luar negeri. Kenapa? Karena barang-barang kita tidak cukup. Itu namanya kita ekonomi terbuka. Di sini adalah barang-barang dalam. Berikutnya kita tanya, apa manfaat daripada kegiatan impor itu? Nah, yang pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan di setiap negara. Jadi negara yang tidak menghasilkan itu akan didapatkan. Contohnya, misalnya di Eropa, dia tidak mempunyai kelapa sawit misalnya, padahal membutuhkan kelapa sawit. Maka dengan dia itu mengimpor dari Indonesia, maka otomatis apa? Dia terpenuhi kebutuhan kelapa sawit. Nah, atau misalnya Arab Saudi, dia tidak mempunyai Indomie untuk kebutuhan dia, maka apa yang terjadi? Maka dia itu akan mengimpor Indomie dari Indonesia sehingga kebutuhan Indomie itu tercukupi. Itu jadi banyak manfaatnya daripada impor ini. Barang-barang yang tidak ada dalam negeri bisa terpenuhi dengan hasil impor itu. Kemudian yang kedua, akan memperoleh tenaga kerja yang modern. Mungkin di satu negara itu dia tidak mempunyai tenaga yang dimiliki dalam negeri itu, maka akan mendapatkan barang-barang yang dikatakan oleh tenaga terampil. Misalnya kita butuh pesawat terbang, misalnya umpamanya Arab Saudi butuh pesawat terbang. Dia tidak punya tenaga yang modern yang bisa membuat Boeing misalnya, maka dia dengan mengimpor pesawat terbang dia bisa mendapatkan pesawat yang dikerjakan oleh tenaga kerja yang modern yang hebat-hebat misalnya. Nah, itulah keuntungannya daripada impor. Kemudian berikutnya yang terakhir, mendapatkan memperoleh bahan baku. Contoh sederhana misalnya, Jepang itu adalah pabrik mobil, sedangkan dia berarti memerlukan besi cukup banyak, maka bahan bakunya tidak cukup produk dalam negeri, maka dia impor dari Indonesia untuk bahan baku pembuatan mobil. Nah, itu karena terjadi apa? Impor. Itu keuntungan daripada impor. Maka manfaat impor itu ada 3. Yang pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak dihasilkan di dalam negara. Yang kedua, akan memperoleh barang-barang yang dikerjakan oleh tenaga terampil, tenaga modern. Yang ketiga, akan memperoleh bahan. Kalau ekspor apa? Ekspor itu artinya apa? Kita itu menjual barang ke luar negeri, atau barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri dan dijual ke luar negeri. Itu namanya ekspor. Contoh gini, Indonesia kita ini memproduksi minyak. Nah, minyak kita jual ke Amerika, jual ke Eropa, itu namanya ekspor. Arab Saudi itu memproduksi minyak, lalu dijual kemana? Ke luar negeri, itu namanya ekspor. Nah, kita tanya apa manfaat daripada ekspor itu? Yang pertama, memperluas pasar. Nah, kita mempunyai kelapa sawit. Mungkin kalau di Indonesia kita ini ya
pembelinya atau konsumennya ini terbatas. Tapi ketika kita bisa menjual ke Eropa, ke Australia, ke Timur Tengah, ke Amerika, berarti kita memperluas pasar. Kita misalnya memproduksi misalnya itu nikel misalnya. Kita ketika diekspor ke Eropa, ke Amerika, berarti memperluas pasar nikel misalnya. Kita misalnya mempunyai beras misalnya. Nah, ketika kita ini banyak produksi kita, maka ketika kita mengekspor, menjual ke luar negeri, maka berarti memperluas pasar yang kita miliki daripada barang produksi yang kita miliki, kita akan memperluas pasar itu. Itu daripada sebuah manfaat daripada ekspor. Kemudian yang kedua apa? Menambah devisa negara. Nah, kita dalam bahasa kita akan meningkatkan kekayaan negara. Karena ketika suatu negara itu menjual barang ke luar negeri atau mengekspor ke luar negeri, maka dia akan mendapatkan uang. Maka ketika mendapatkan uang, berarti uang negara ini pada devisa negara akan bertambah. Baik itu mendapatkan dari pajak ekspor itu atau dari barang uang yang masuk ke dalam negeri. Misalnya Arab Saudi, dia itu mengekspor minyak ke Amerika melalui perusahaan Aramco misalnya, maka otomatis dia negaranya akan mendapatkan uang dari hasil penjualan minyak itu, baik itu didapatkan oleh perusahaan itu dan negara juga mendapatkan pajak. Maka berarti devisa atau kekayaan negara itu akan meningkat, akan bertambah, atau pendapatan negara itu akan meningkat. Itu namanya akan menambahnya devisa negara. Kemudian yang ketiga itu memperluas lapangan kerja. Nah, ketika mengekspor barang, maka akan memperluas pasar. Ketika memperluas pasar, maka akibatnya berarti barang yang diproduksi akan meningkat. Ketika meningkat berarti apa? Menambah tenaga kerja, memperluas lapangan kerja. Contoh, misalnya ketika perusahaan baju ini dijual dalam negeri, ekonomi tertutup misalnya, itu hanya laku per tahun ini 10.000 potong, ini hanya 10 potong. Tapi ketika diekspor ke Amerika, ke Prancis, ke Jerman, ke Eropa, ke Timur Tengah, ke Australia, nah berarti akan bertambah pembelinya, misalnya menjadi 100.000. Nah, ketika jumlahnya menjadi 100.000, apa yang terjadi? Berarti akan meningkat kebutuhan tenaga kerja dari yang 10.000 naik menjadi 100.000. Maka otomatis kalau begitu akan menambah tenaga kerja, berarti akan memperluas lapangan kerja. Jadi kalau kita disebutkan bahwa manfaat melakukan ekspor dan impor itu ada 3: memperluas pasar, menambah devisa negara, dan memperluas lapangan kerja. Nah, kita melihat apa yang mempengaruhi ekspor dan impor itu. Kalau kita melihat umpamanya dari ekspor, kenapa? Di ekspor permintaan akan barang. Ketika di luar negeri itu permintaan tinggi, maka otomatis kita akan terjadi ekspor meningkat. Ketika misalnya luar negeri minta permintaan misalnya itu kelapa sawit, berarti produksi akan meningkat dan ekspor akan meningkat. Umpamanya luar negeri akan meningkat permintaan minyak, maka otomatis ekspor minyak itu akan meningkat. Itu yang sifatnya ekspor. Atau impor, karena permintaan barang meningkat. Oh, ternyata Indonesia permintaan handphone meningkat. Apa yang terjadi? Maka otomatis impor akan meningkat. Oh, ternyata Indonesia akan meningkat apa? Permintaan alat transportasi. Nah, karena permintaan itu meningkat, maka otomatis apa? Impor akan meningkat. Jadi akan dipengaruhi oleh permintaan. Yang kedua apa? Mutu atau kualitas dari satuan barang. Artinya apa? Nah, bisa jadi karena kualitasnya tinggi, akan permintaan akan diminta oleh masyarakat luar negeri.
Indonesia memproduksi baju yang bagus, yang kualitas tinggi, yang dibutuhkan oleh orang-orang luar negeri, maka otomatis permintaan pada Indonesia akan meningkat karena kualitas barang yang dimiliki. Indonesia mempunyai produksi beras yang bagus, yang kualitasnya bagus, otomatis akan luar negeri akan minta pada barang-barang yang diproduksi dalam negeri oleh Indonesia karena kualitasnya bagus. Sebaliknya, misalnya ada produksi yang bagus di luar negeri, mobil misalnya, mobil produknya bagus, maka otomatis dia itu akan meningkat. Atau itu bahan baku bagus, Indonesia bahan baku dari bahan baku besi misalnya, kalau hasil besinya bagus, maka akan diminta oleh luar negeri. Karena apa? Ya. Kemudian yang ketiga, barang sosial. Nah, ternyata negara itu punya barang yang memang spesial. Kayak misalnya kayak di Mesir, dia punya gunung berlian atau gunung yang isinya betul-betul berlian yang bagus. Itu spesial sekali, tidak banyak negara yang punya. Otomatis dia itu akan terdorong untuk mengekspor. Atau Arab Saudi itu punya minyak spesial sekali, banyak negara yang tidak punya minyak, otomatis apa? Terdorong Arab Saudi untuk mengekspor karena barang spesial. Itu yang sifatnya ekspor. Atau impor, barang itu sangat dibutuhkan, tapi dalam negeri tidak ada. Misalnya kayak Arab Saudi itu, misalnya butuh mobil, di Arab Saudi tidak punya mobil, otomatis akan impor karena spesial sekali. Kemudian yang terakhir apa? Teknologi. Artinya apa? Dia punya teknologi yang bagus. Amerika punya teknologi misalnya Boeing, ya otomatis dengan teknologi itu maka dia itu banyak negara-negara yang mengimpor dari Amerika. Atau misalnya apa, teknologi bagus misalnya kayak misalnya Rusia misalnya, dia itu mempunyai teknologi pesawat tempur yang bagus, yang teknologi tinggi yang tidak dimiliki oleh negara lain, maka negara lain akan mengimpor dari Rusia dan otomatis terjadi ekspor. Atau misalnya apa, Jepang punya teknologi misalnya kamera yang bagus yang tidak dimiliki oleh negara lain, itu maka akan diimpor oleh negara lain. Jadi yang mempengaruhi daripada ekspor itu ada 4: permintaan akan barang, mutu dan kualitas barang itu, karena barang saya yang menggunakan teknologi yang canggih yang dari yang lain. Nah, kemudian ini kita apa yang mempengaruhi impor? Kita lihat. Jadi sama, yakni ini akan permintaan ya. Jadi artinya sama dengan yang mempengaruhi apa? Sama dengan ini sama seputar ini permintaan barang. Jadi kalau ternyata itu permintaan barang dalam negeri tinggi, kita paksa harus impor. Kalau ternyata mutu kualitas di luar negeri itu bagus, ternyata kita impor. Atau barang spesial yang tidak dalam negeri kita harus impor. Atau berteknologi tinggi harus kita impor yang tidak dimiliki di dalam negeri. Nah, kita melihat sektor seimbang ekonomi terbuka yang meliputi, nah ini penawaran dan pengeluaran agregat dan perekonomian. Ini melihat ya, kita melihat itu dulu. Jadi di dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri 2 golongan barang yang produksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional. Jadi kalau kita ini diproduksi dalam negeri, lalu kita jual ke dalam negeri, berarti apa? Mengekspor, maka menjadi pendapatan. Kemudian yang diimpor dari luar negeri, dengan demikian apa? Menjadi permintaan, dan akhirnya apa? Menjadi pengeluaran. Ketika menjual barang, kita akan mendapatkan uang, maka itu berarti mendapatkan pendapatan. Ketika beli berarti kita
harus membayar di pengeluaran. Maka kodenya begini. AS penawaran agregat, ini agregat supply sama dengan J tambah M. Nah, kemudian dalam pendekatan suntikan bocoran keseimbangan pendapatan nasional itu dicapai dalam keadaan ada investasi ditambah government negara ditambah dengan ekspor sama dengan saving sama dengan pajak ditambah dengan impor. Nah, apa peluang terbuka menurut ekonomi Islam? Ya. Ini berapa prinsip dasar itu katanya ditetapkan apa katanya? Dijelaskan katanya bagaimana dijelaskan prinsip dasar dari yang telah ditetapkan Islam itu mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Artinya apa? Katanya Abdul Manan itu bahwa Islam ini sudah lebih dulu melakukan ekspor dan impor. Bahkan sejarah Nabi Muhammad itu sebelum dirinya menjadi Nabi, dia sudah berdagang. Rasulullah tinggal di Mekah, itu dagangnya sudah ke Syria, sudah ke Yaman, rihlatas syita wal shaita. Itu menunjukkan apa? Sudah ekspor, impor. Begitu pada zaman Rasulullah, pada ketika Rasulullah itu sudah menjadi Nabi, dan terutama setelah pemerintahan Islam sebagai oleh Rasul itu sudah terjadi ekspor dan impor. Jadi bukan suatu hal yang baru bagi dunia Islam dan bagi ajaran Islam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kesimpulannya begini. Jadi kesimpulannya bahwa pertemuan kali ini kita membahas tentang ekonomi terbuka. Apa ekonomi terbuka itu? Adalah ekonomi yang terjadi perdagangan luar negeri, terjadi ekspor ketika kelebihan produksi dan impor ketika kekurangan produksi. Maka kita melihat siklusnya itu ada 4, ada perusahaan, ada pemerintah, ada rumah tangga, ada luar negeri. Nah, kemudian impor itu artinya itu membeli barang dari luar negeri yang tidak diproduksi dalam negeri atau produksi dalam negeri tidak cukup. Manfaat daripada impor ini adalah memperoleh barang-barang dan jasa yang tidak dapatkan dalam negeri. Kemudian yang kedua akan mendapatkan barang-barang yang dikerjakan oleh tenaga modern. Kemudian yang ketiga akan mendapatkan bahan baku yang didapatkan di dalam negeri. Kemudian ekspor itu adalah menjual barang yang menjual barang produk negeri ke luar negeri, di mana di dalam negeri itu kelebihan produksi dan dibutuhkan oleh luar negeri. Apa manfaatnya? Yang pertama itu memperluas pasar, yang kedua menambah devisa negara, yang ketiga memperluas lapangan kerja. Kemudian faktor yang mempengaruhi ekspor dan impor itu adalah permintaan akan barang, mutu dan kualitas dari suatu bahan, kemudian barang spesial dan teknologi. Menurut Islam bahwa ekspor itu sangat penting dan sejarah membuktikan bahwa sejarah Islam itu mulai zaman Nabi Muhammad sampai masa-masa kekhilafah Rasulullah pada dinasti Umayyah, kemudian Abbasiyah sampai ke dinasti Utsmaniyah, maka melakukan ekonomi terbuka, melakukan ekspor dan impor. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.